Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, binikmati wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi israh li sadri yafqahu qawli. Ayyuhal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah barokah subuh sekelurahan Makassar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus sahibul bait, pengurus PKM Masjid Jami Al-Ihsan, dalam hal ini ayahanda Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Sukismo dan sekedar jajarannya yang sama-sama kami hormati, Ketua Barokah Subuh, orang tua kita, alhamdulillah beliau senantiasa al-alim alamah faqih muallim Kiai Haji Bunyamin bin Haji Muhammad. Hari Kamis yang lalu mengakhirkan hidupnya. Beliau adalah murid dari Muallim Sadil Azami, tahadus minimah. Di masa hidup kedua beliau, saya masih sempat menyambung sanad daripada beliau. Terakhir ya, ketika saya mau sowan Sawal hari kedua, beliau sudah tidak menerima tamu karena memang dalam keadaan sakit. Beliau termasuk min awiliyah, banyak sekali murid-muridnya menjadi orang-orang yang alim. Mudah-mudahan dengan keberkahan daripada keilmuan beliau yang selama ini bisa disampaikan kepada kami khususnya, mudah-mudahan kita semua ya, diberikan keberkahan. Beliau salah satu ulama Betawi, Kelapa II, Srengseng, daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Bitilkan dia wa ala kulli niyatin salihah susunina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi mengintai. Ada yang mau? Ada yang mau nggak? Tadi doanya semuanya husnul khotimah. Ditanya kalau ada malaikat maut nih, sekarang lagi ngintip, lagi dilihat nih, kira-kira udah pantas kamu nih. Ada yang mau? Hei, ada yang mau? mau kalau ada waktunya. Waktu. Kira-kira yang mau pasti pengen nonton. Ustaz, saya belum makan nasi uduk. Ya, pasti gak ada yang mau. Masya Allah, kita punya berkeinginan nih, di tempat-tempat seperti ini kita diakhirkan oleh Allah, di tempat-tempat yang baik kita mohon ya diakhirkan hayat kita, pengennya begitu. Cuman kita nggak ada tahu, Allah sudah mengingatkan dalam sebuah ayatnya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi aina ardin tamut, kata Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bisa dia lakukan, apa yang dia bisa kerjakan esok harinya. Ini yang undang saya adalah yang biasa MC Ustadz Cecep. Sekarang nggak hadir. Kemarin ngingetin saya, Pak Ustadz jangan lupa besok di Al-Lisan Kampung Makassar. Siap Ustadz, rencana boleh.
yang boleh, tapi nggak ada yang tahu bisa apa yang kita bisa lakukan. Silahkan Pak, malam hari kita rencana, kita planning usaha kita, janjian sama siapa, tapi nggak ada yang tahu apa yang bisa kita lakukan besok. Bangun tidur tahu-tahu badan kita greges. Tahu greges? Meriang. Ayat yang Sunda. Ada orang Madura? Hah? Banyak di pasar. Di pasar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Ya, pengennya kita nih lagi sujud, bersimpuh, bermunajat kepada Allah, ibadah, pengennya begitu. Tapi nggak ada yang tahu, di taman mini udah aki-aki lagi joget nyawer lagi, tiba-tiba miring. Tuh, hati, jangan nakut-nakutin. Ini kita semua adalah milik Allah semua. Ya, skenario Allah udah ngatur semua dari mulai kita diciptakan oleh Allah sampai nanti di akhir hayat Allah subhanahu wa ta'ala sudah dicatat di lauhul mahfuz karena kita ini milik Allah. Allah juga mengingatkan dalam surah Al-Ghasiyah ayat 25 dan 26 dalam surah Al-Ghasiyah, inna ilaina iyabahum, bahwa sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Kita ini akan kembali kepada Allah, semuanya akan kembali. Bini yang kita cintai, bini yang kita sayangi, ya suami yang kita cintai, semua akan dipanggil oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Pak, harta yang saat ini kita miliki semuanya bukan untuk dimiliki kata Allah, tapi untuk dinikmati sebagai fasilitas hidup kita. Jangan pernah ngagul, nih harta gua enak aja, nih mobil gua baru, kesenggol dikit marahnya minta ampun, padahal kredit masih ada asuransinya, marahnya minta ampun. Ini semua milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Maka kata guru kita Al-Baqullah Kiai Zainuddin MZ, ayo pakai pil sampah, tukang parkir. Tuh tukang parkir, kendaraannya banyak, macam-macam mereknya, mobilnya juga banyak, gak pernah ngagul ya. Ada tukang parkir sombong? Gak ada. Semua titipan, karena dia merasa ini kendaraan yang datang ke tempat saya semua titipan, nanti akan diambil oleh pemiliknya. Silakan tukang parkir semua. Ya kalau diambil sama miliknya dikasih duit. Tuh kita, ya inna ilaina iyabahum, kita ini sesungguhnya nih kata Allah mereka akan kembali kepada kami. Maka kita bersyukur sampai saat ini di sisa-sisa usia kita selalu dibimbing oleh Allah. Ya, setiap barokah subuh, setiap Sabtu Kelurahan Makassar melakukan kegiatan seperti ini. Subhanallah. Ini nggak gampang Pak, kalau bangun subuh nggak gampang kalau bukan karena hidayah Allah, kekuatan Allah, nggak bisa. Ya, lagi tidur bukan mau tidur, sama orang kaya nggak ngerasa dia kaya, orang lagi tidur. Orang susah lagi tidur nggak ngerasa dia susah, bangun dia baru. Iya, bangunnya makanya disebut di dalam doa bangun tidur apa? Dipakainya di doa. Kalau lagi bangun tidur apa? Alhamdulillahil ahyana ba'dama amatana. Kok doanya ba'dama amatana? Kenapa sih ya doanya diajarin ba'dama naumana? Kalau ya Allah, segala puji syukur kehadiratmu ya Allah yang maha suci, zat yang maha mulia ya Allah.
Ya, Engkau hidupkan kami ya Allah setelah mati kami. Berarti apa? Tidur sama aja setengahnya mati. Makanya jangan keasikan tidur lama-lama. Saya dulu ya tahun 86 teman sekolah saya ya bareng, kebetulan gurunya lagi rapat, pulang cepet tuh. Kan kalau dulu girang sekolah, kalau tidurnya apa pulangnya cepet, girang banget kita. Oh jam 9 boleh pulang, kenapa? Guru mau rapat. Oh alhamdulillah, malah berseberning ya begitu. Jadi saksi di karpet nih. Ya, walaupun saya mondar-mandir saya saksi. Kemarin saya udah dari sini juga. Jadi saksi nih, pisang gede-gede ini jadi saksi. Jangan kira. Jadi saksi nih. Ya tadi sana saya dilihatin doang, saya dilihatin doang, orang lagi bisa makan dulu. Ayolah hadirin rahimakumullah. Di satu sisi Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira. Kita khawatir akan hisab kita nanti di kehidupan kelak, kehidupan yang kekal. Tapi di satu sisi baginda Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira melalui lisan sahabatnya. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi hisaballahu hisaban yasira wa dakhalahul jannah. Kata Rasulullah, man kunna, ada 3 perkara yang mana ada di dalam diri seseorang, man kunna fihi. Apabila 3 perkara ini ada di dalam diri manusia, Allah akan memberikan hisab yang seringan-ringannya, hisab yasira, memberikan hisab yang seringan-ringannya. Otomatis kalau ringan hisabnya, wadkhalahul jannah, dan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin. Apa itu? Kata Rasulullah, 3 perkara yang harus ada di dalam diri kita, yang insya Allah kita akan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'ti man haramaka wa'fu amman zalamaka yasil man qata'aka, rawahul Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ayyuhal hadirin rahimakumullah, 3 perkara ini dari beberapa hadis keterangan Rasulullah, 3 perkara ini kaitannya dalam kehidupan kita cuma 2 sisi. Kalau sisi yang ke atas namanya apa? Kita kenal garis apa? Horizontal apa vertikal? Vertikal, berarti berhubungan vertikal kita kepada Allah. Terus garis yang kedua yang kita jalani dalam kehidupan kita ini yaitu garis horizontal, berarti sejajar. Berarti ini urusan sesama manusia, sesama hamba Allah. Yang vertikal urusannya kepada Allah, kita berdialog, bermunajat kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya. Ya, horizontal kita semua hubungan sesama makhluknya. Kira-kira mohon maaf, banyakkan waktu mana kita berdialog kepada Allah, banyakkan mana kita melakukan apa yang diperintahkan Allah dan diajarkan Rasulnya dalam sehari 24 jam. Jujur, yang wajib sholat berapa waktu? Paling lama 1 waktu berapa menit? 10 menit nih, sholat habis menit yang lama 10 menit. Ya. Paling lama rata-rata 5 menit sholatnya. Kalau zikiri jangan dihitung, kan sholatnya tadi. Ya, 5 menit kali 5 berapa menit? 25 menit. Sehari semalam ada 24 jam. Diambil 25 menit, kira-kira sisa berapa jam? 23 jam 35 menit. Itu sama Allah cuma 25 menit. Ya, kadang-kadang sholatnya agak rusuk. Sholat maka memberi maaf kepada orang yang menzalimi kita, yang pernah jahat sama kita, ini sulit.
Ya, bahkan mohon maaf sampai sekarang ada daerah yang pakai filosof daerahnya, filosof adatnya adalah 7 turunan gua nggak ampunin dia. Ada nggak orang yang begitu? Gara-gara dizalimin, sakitnya udah di sini, sakitnya udah di sini aja dia muncul. Ya, bahkan sekarang orang-orang sekarang menulis hitam di atas putih. Dia sudah zalim sama saya, sudah mengambil hak waris saya. 7 turunan anak saya, 7 turunan saya nggak maafkan. Padahal belum tentu dia punya 7 turunan. Iya, sampai 2 turunan mati semua. Iya. Karena nggak ada yang tahu ini. Ya, itu kita diingatkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Ini kaitannya hablum minan nas lagi. Ayo, jangan zalimin orang. Kalau kita zalim sama orang, yuk buru-buru minta maaf. Atau orang ada zalim kepada kita, maafin dia. Lihat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai ngikutin sunnahnya yang paling sunnah, tapi giliran disolimin sama orang nggak pernah maafin. Lihat Rasulullah ketika dihantam, dilempari batu, dahinya terlumur darah. Apakah Rasulullah pernah berbalas dengan doanya sedikit nggak? Paling nggak nyelakain dia? Malaikat menawarkan, wahai Rasulullah, andai kata kau izinkan gunung ini saya timpahkan kepada mereka yang sedang menzalimimu. Jangan malaikat, karena mereka nggak tahu. Kan rata-rata orang zalim sama kita itu karena nggak tahu. Coba, iya, karena orang zalim nggak tahu. Ya dipikirnya kita salah aja, mukanya kita dizalimin. Dia benar mulu. Jangan. Yang kata Allah di dalam sebuah firman-Nya, salah satu tanda penghuni surganya Allah adalah mu'afin nas, orang yang selalu memaafkan. Dalam surah Al-Imran kalau tidak salah, alladzina yunfiquna bisyarri wad dharra wal kalimatul hidayah mu'afin nas, ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi yuk kita ampuni nih, kita maafin orang yang salah sama kita, jangan kita nunggu. Ayo. Yang terakhir, ya, yasilu man qata'aba, sambung silaturahim orang yang memutus silaturahim. Seminggu sekali kumpul silaturahim. Ya, mungkin teman kita dengan sabab seperti ini nih, ya, saya yakin, ya, dulu sama-sama lagi dinas, ketemu di mana, giliran udah nggak dinas, ketemunya di sini. Ya Allah Pak Haji, udah lama kemana aja? Dulu kita mungkin punya kesalahan aja kita putus silaturahim. Ini jangan kayak begitu. Rasulullah sudah mengingatkan, la yadkhulul jannah man qati'ar rahim. Tidak akan masuk surganya Allah barang siapa yang memutus silaturahim. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita di dalam kehidupan kita. Kita cukupkan, kita istiqomahkan hablum minallahnya, dan juga kita perbaiki hablum minan nasnya, sehingga kita mendapatkan selamat dunia akhirat, mendapatkan keridhaan di antara sesamanya, dan haqqul yakin tujuan akhir kita ingin mendapatkan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.